Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lala Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Di hari ini hari Kamis dan kita bergabung kembali dalam acara renungan harian. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap melalui renungan yang setiap pagi kita dengar akan membuat kita tetap sukacita, akan membuat kita tetap ada damai sejahtera meskipun perjalanan hidup kita tidak terlepas dari onak dan duri. Oleh karena itu, mulai kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi sebuah hal yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari dan apa yang kami terima, yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai tema
janganlah khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin sudah kita membahas kenapa Tuhan melarang kita untuk kita khawatir, karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan lebih dari bunga dan burung, dan itulah yang dikatakan berharga di mata Tuhan. Memang saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia. Artinya di dalam segala bidang, baik dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, anak-anak, studi dan lain sebagainya, pasti ada khawatir. Bahkan di Alkitab, di dalam kitab Injil Matius juga dikatakan ada 4 kali yang Yesus memberikan tentang kata khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin sudah kita membahas kenapa Tuhan melarang kita untuk kita tidak khawatir. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Hari ini saudara, bagian yang kedua, saudara, Yesus mengatakan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Yang kedua, karena Bapa yang memelihara hidup kita. Kembali kita membuka dalam Matius pasal 6, di dalam ayat 33, ayat 32, firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh, indah sekali saudara. Bapa yang ada di dalam surga tahu akan kebutuhan kita. Bahkan dalam ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 2 ayat yang kita baru baca tadi dengan jelas, kenapa Tuhan Yesus melarang kita supaya kita tidak khawatir, karena Bapa kita yang ada di surga, Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Kalau Bapak Ibu membaca kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu tidak main-main saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tahu sendiri kalau padang gurun. Jadi Mesir itu mempunyai 2 benua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Kalau Tuhan izinkan, nanti saya akan kembali melanjutkan Holy Land tanggal 26 Desember sampai tanggal 11 hari saudara. Jadi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 sampai tanggal 7 Januari. Dan itu perjalanan dari Mesir, kemudian Israel, kemudian Yordania. Kita ingatkan kembali di Mesir. Mesir itu punya 2 benua. Benua Asia dan benua Afrika. Benua Afrika itu padang gurun. Saya pernah mencoba ketika pada waktu checkpoint, biasa ada checkpoint saudara, beberapa kilometer, ya 100 kilometer ada checkpoint. Nah itu saudara, saking lamanya nunggu kita turun. Dan pada waktu kita turun, wah saya baru ngerasakan tuh padang gurun. Jadi pada waktu saya injak kaki saya ke pasir, ternyata langsung masuk ke dalam. Wah, buat jalan aja susah. Saudara, bayangkan. Ini bangsa Israel jalan loh. Jalan, itu nggak main-main. Udah suasana geografisnya juga kan di padang gurun itu panas sekali. Nggak ada pohon. Tidak ada pohon, pasir semua. Sudah bayangkan pasir semua.
Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selepas dari benua Afrika, benua Asia beda. Itu gunung-gunung tapi semuanya batu, semua batu. Waduh. Terus kita nggak habis pikir itu 40 tahun bangsa Israel harus jalanin itu. Saudara bayangkan, dia harus jalan terus. Dan ini kenapa bangsa ini bisa jalan? Karena Allah yang kita sembah, Bapa di surga, memelihara bangsa ini. Mereka nggak nanam, mereka nggak bercocok tanam, mereka terus melanjutkan jalan. Tapi Tuhan pelihara sampai kasut mereka tidak rusak, ya, sepatu mereka tidak rusak. Nah ini terus jalan. Itu baru segi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata ketika ada istilah kasar, ada tiang awan, tiang api. Nah ini yang membuat mereka terus berjalan. Tiang awan, mereka tetap sejuk, jalan terus. Nah kemudian ada tiang api ketika malam hari suasana dingin, jalan terus. Nah ini sudah kasih Tuhan. Luar biasa, pemeliharaan Tuhan begitu sangat sempurna. Itu baru soal geografis. Belum lagi soal makanan. Nah ini gak masuk akal, saudara. 40 tahun mereka makan mana. Tiap pagi mereka harus ambil petik sejenis tanaman. Tapi mereka gak boleh ambil lebih. Gak boleh lebih. Karena kalau lebih itu mana itu akan busuk. Secukupnya. Kita teringat dengan istilah Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Yesus tidak berdoa, berikanlah makanan kami yang berkelimpahan, yang berkelebihan, luar biasa, tidak. Yang secukupnya. Nah ini sudah Yesus mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita harus mengucap syukur, ya, yang secukupnya. Artinya mengucap syukur, bukan yang berkelimpahan. Ini membuat kita lupa, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Memang ketika kita belajar mengucap syukur, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, dan itu yang karena berkelimpahan, saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel pagi-pagi harus bangun petik. Kalau sudah senja itu akan hilang. Dan ini mengajarkan supaya kita, memang kita percaya Bapa di surga memelihara kita. Tapi satu hal, kita juga harus bekerja. Artinya bangun pagi-pagi bangsa ini petik. Nah saudara, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, memang Dia sanggup memelihara. Tapi jangan sampai kita tidak bekerja, malas bekerja. Mana janji Tuhan? Tapi kita harus bekerja. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah ini sudah. Ketika kita bekerja, di situ kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu indah. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita perkara yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bukan masalah itu saja, daging pun Tuhan kirim melalui tiupan angin. Wah, burung-burung pun dikumpulin makan, saudara. Hebat kan Tuhan kita, Allah yang memelihara. Bahkan ketika mereka ada di Elim, saudara yang kasih Tuhan, ada 7 mata air keluar dari batu, saudara. Bahkan di daerah Marah, ya, air yang pahit berubah jadi manis. Artinya saudara, bukan hanya makanan tapi air juga Tuhan memberikan. Dan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Nah ini saudara, air kehidupan berartinya di dalam Yesus ada satu janji. Di dalam Yesus ada aliran-aliran air kehidupan, membuat jiwa kita segar, membuat jiwa kita menjadi selalu optimis. Karena Dialah sumber air kehidupan. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagian yang kedua inilah yang saya tekankan buat Bapak Ibu. Kenapa Yesus melarang kita untuk kita tidak khawatir? Karena Bapa di surga tahu apa yang jadi kebutuhanmu. Nah saudara, kalau Dia tahu apa yang harus kita lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan bagi kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memelihara kami. Sebagaimana bangsa Israel diberkati dengan mana surgawi, dengan air bahkan tiang awan, tiang api menyertai perjalanan bangsa Israel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, selalu optimis dalam Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.